Surat terbuka mengatasnamakan pegawai milenial Bea Cukai Kuala Namu, Sumatera Utara, beredar di media sosial. Dalam surat yang diunggah akun Twitter Partai Sosmed itu, pegawai milenial BC membongkar praktik kecurangan yang selama ini ditutup-tutupi pejabat Ditjen Bea Cukai. Hal ini seolah mempertegas dugaan upaya menelanjangi Sri Keuangan secara terstruktur, sistematis dan masif, semakin nyata. Gelombang air bah yang menggulung Kementerian Keuangan tak habis-habisnya. Sri Mulyani dan kementerian yang dipimpinnya terus digoyang. Dari rangkaian peristiwa pengungkapan harta tak wajar Rafael Alun Trisambodo yang kemudian berlanjut bak efek domino ke kasus dugaan TPPU senilai 3 triliun rupiah, serta terbaru surat terbuka pegawai milenial Bea Cukai, mengesankan adanya mosi tidak percaya atas kepemimpinan Sri Mulyani. Surat terbuka itu memang tak spesifik menyebut atau menuding nama Sri Mulyani, namun justru membongkar praktik curang pejabat Bea Cukai yang notabene di bawah kontrol kepemimpinan Sri Mulyani. Izinkan kami mewakili milenial BC dari KPP BC Kuala Namu menyampaikan informasi kepada publik yang selama ini ditutup-tutupi oleh pihak pejabat BC, mulai dari Eselon 3, Kepala KPP BC, hingga Eselon 2, Kepala Kantor Wilayah dan Direktur di KPDJ BC. Terkait isu nasional atas pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh direktorat kami, demikian isi surat tersebut terbuka tersebut, sebagaimana dikutip dari postingan Twitter Partai Sosmed pada 23 Maret 2023. Dalam surat terbuka itu, pegawai milenial KPPBC TMPB Kuala Namu berharap agar semua kebobrokan dan pelanggaran yang terjadi di Direktorat Bea Cukai dapat sampai kepada publik. Kecurangan yang dilakukan oleh pejabat di Bea Cukai disebutkan terindikasi memiliki potensi kerugian negara. Dapat mengungkap adanya penyelewangan petugas BC dan berpotensi kerugian negara atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat-pejabat BC yang bertugas memutus atas barang bawaan penumpang dari luar negeri, bunyi salah satu bagian surat tersebut. Modus kecurangan yang dijabarkan berupa harga yang ditetapkan para pejabat Bea Cukai terkait nilai pabean yang dibuat sesuka hati dan dapat dipesan. Yang kami dapat dari teman-teman unit pengawasan, P2, BC Kuala Namu ternyata ada instruksi khusus dari Direktorat P2 Pusat, yang mengatakan bahwa ada anomali dan kecurangan yang terindikasi adanya kerugian negara, di mana harga yang ditetapkan pejabat Bea Cukai setingkat level menengah, fungsional PBC ahli pertama, menetapkan sesuka hatinya sesuai pesanan, bunyi surat itu. Mengacu pada isi surat terbuka, atasan dari pejabat level menengah di Direktorat Bea Cukai juga turut melindungi penyelewengan yang dilakukan oleh bawahannya tersebut. Yang lebih parah lagi pejabat atasannya, Eselon 4 dan Eselon 3, melindungi untuk alasan menjaga nama baik, demi predikat WBK-WBBM yang kami dapat, daripada mengambil tindakan tegas, urai surat tersebut. Berdasarkan keterangan dalam isi surat tersebut, kecurangan di Direktorat Bea Cukai terjadi secara struktural, di mana pejabat atas di Bea Cukai justru melindungi kecurangan bawahannya guna menjaga nama baik instansi. Oleh karenanya mereka berharap publik dapat menyuarakan kecurangan ini karena mereka tidak dapat secara bebas menyuarakan hal tersebut di internal Ditjen Bea Cukai. Kami berharap dengan Bapak Ibu sekalian dapat menyuarakan informasi ini dan menyampaikan kepada publik karena kami sendiri dikekang oleh aturan sehingga tidak bebas dalam mengemukakan pendapat dan kebenaran, harapnya.